selesai. Kemudian apa? Orang bicara ongkos yang besar. Alhamdulillah 4 kali saya tidak pakai ongkos yang gede-gede, secukupnya yang saya punya. Kepilih ya kita kerjakan, nggak kepilih ya nggak apa-apa. Jadi posisi yang enak ketika kita akan memasuki sebuah organisasi, maka beban itu akan termasuk sikap, visi, misi kita pribadi. Ketika kita mau masuk organisasi, apa harapannya? Kalau 1 kita mau mengabdi, 2 memang ingin melayani, dan 3 kita punya nilai-nilai etik yang tinggi, maka selesai. Tinggal ini kita tularkan. Ya kebetulan saya akhirnya ya jadi gubernur gitu aja. Maka nilai itu kita tularkan. Anda mulai sekarang tidak boleh nyogok. Mulai sekarang tidak boleh korupsi. Tugas Anda hanya 3, melayani masyarakat, mudah, murah, cepat. Itu aja. Bayaran Anda menjadi kurang karena seripilan-seripilan yang kemarin duit-duit tidak jelas itu Anda kumpulkan, sekarang mulai tidak boleh. Tapi ingat, anggaran sekarang yang saya kencengin, yang kita rapiin, ternyata menyisakan duit yang cukup banyak, ratusan miliar. Maka ratusan miliar akan saya kembalikan menjadi tambahan penghasilan Anda. Anda tidak perlu setor, Anda tidak perlu korupsi, Anda hanya melayani masyarakat, tambahan penghasilan saya tambah, apa enggak enak. Anda dipukuli orang, saya pasti akan bela di depan. Maka sebenarnya dalam konteks berorganisasi, siapa leader, siapa follower harus sama. Maka ada leadership, pasti harus ada followership, dan di situ ada nilai. Mudah-mudahan bisa mengurai, tapi kalau tidak jelas, ya kita diskusi karena memang saya tidak terlalu pintar sebenarnya untuk berada di forum ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ganjar materi yang sudah disampaikan. Saya rasa banyak poin-poin penting yang bisa kita ambil dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Karena memang betul organisasi pasti akan membuat atau terjadi konflik ini menjadi sesuatu yang niscaya. Jadi biasa terjadi, tergantung bagaimana kita memanagenya konflik tersebut, sehingga dia tidak memberikan damage atau dampak negatif terhadap organisasi. Apalagi tadi Bapak sampaikan, kalau organisasi ini cenderung ada kekuasaannya, cenderung ada uangnya, cenderung ada prestisnya, dan biasanya banyak orang yang datang kadangkala tidak untuk memberi, tapi untuk memperoleh, dan lain sebagainya, sehingga mulailah ada konflik-konflik. Tapi yang paling penting tadi apa yang Bapak sampaikan adalah konflik dalam organisasi mesti harus kita hilangkan. Dan salah satu caranya adalah semua orang harus membangun integritas, semua orang harus siap untuk berdiskusi, semua orang harus memakai etika, dan semua orang harus berusaha mencari meeting point-nya, mencari komprominya, mencari kesepakatannya, sehingga roda organisasi tetap bisa berjalan dengan baik. Itu barangkali intisari yang Bapak sampaikan tadi, yang menurut saya bermanfaat sekali bagi kita. Dan oleh sebab itu, mohon sekali Bapak masih menyediakan waktu untuk diskusi, karena banyak hal barangkali yang ingin ditanyakan oleh sejawat saya kepada Bapak, yang sudah syarat dengan pengalaman ini, dan moga-moga nanti bisa diaplikasikan di organisasi kita. Saya akan ambil pertanyaan Pak Ganjar dari Q&A yang diberikan oleh teman-teman saya. Ya. Silakan. Saya ambil dari pertanyaan yang pertama, Pak. Pak Ganjar yang terhormat, dalam berorganisasi agar ada kehidupan anggota berjalan harmonis, bagaimana pemimpinnya dalam bersikap menghadapi perbedaan pendapat? Mohon Pak Ganjar dapat menjelaskan kepada kita. Satu kata, akomodatif. Kalau kita bisa akomodatif, menarik. Ada pertanyaan teman-teman, saya mau pakai contoh apa ya enaknya? Contoh yang saya menjadi ketuanya aja ya, di Kagama Bapak. Tiba-tiba ada beberapa teman dari UI ngobrol sama saya. Mas Ganjar, kenapa sih yang Kagama kok rame banget gitu? Kelihatannya seneng gitu. Terus kemudian ada dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera dan di kawasan Indonesia Timur sampai pinjem ADART. Buat apa ADART? ADART kan nggak bunyi, wong itu barang mati. Itu tulisan-tulisan apa yang sifatnya narasi, regulasi, begitu. Ngapain gitu ya? Terus kemudian saya sampaikan, enggak, maksudnya kok bisa hidup? Enggak, pendekatannya saya rubah. Kenapa saya pakai politik akomodasi? Karena sebenarnya ini organisasinya sosial.
organisasi sosial pengen ditampung, dan yang kumpul itu pengennya satu sebenarnya, reuni ketemu, terus kemudian ngomongin temennya, misalnya gitu juga, ngomongin dulu itu cantik ya, sekarang kok masih cantik gitu, atau dulu itu yang kita taksir tapi nggak mau. Nah, apa artinya? Semua sebenarnya di organisasi ini pengen seneng. Lalu dua, coba kita lihat karakter anggotanya. Yang mau masuk ke agama ini kan mereka profesional, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, yang pejabat, tapi ada jadi pengusaha. Tapi juga ada yang, mohon maaf, nasibnya nggak baik. Tapi ada pegiat seni, pegiat olahraga, pegiat seni budaya, lingkungan, macam-macam, LSM. Coba, mereka mau kita satukan? Nggak mungkin. Lalu bagaimana? Ya sudah, sekarang kita akomodatif saja. Apa sih keinginan mereka? Ternyata bisa kita klaster. Saya nemu, Pak, ternyata kalau pendekatannya strukturalis, ada pejabatnya, kepala ini, ketua ini, bidang ini, jadi pejabat semuanya. Jadi pejabat semuanya. Pendekatannya kita rubah. Pak Ganjar, kami mau buat komunitas dari UGM, alumni, namanya Kagama Lari untuk Berbagi. Panjang amat namanya. Langsung saya bilang, setuju. Sudah, ketuanya siapa? Ketuanya ternyata ada di Arab Saudi sana. Dia kerja di minyak. Dan dia lari menggunakan aplikasi, kemudian ngumpulin duitnya dibagi untuk keluarganya, keluarga temennya, anak temennya yang sakit, yang butuh bantuan. Lalu Kagama menulis, Kagama Beksan, ya, muncul Kagama kafir, Kagama virtual maksudnya. Kafir Kagama virtual ternyata ngumpulin kegiatan, terus kemudian bantu beasiswa. Kemarin bicara, dan kemudian Kagama olahraga, sepak bola, macam-macam. Ternyata ketika mereka berada pada komunitas, dan komunitas itu ada yang membuat satu, mereka sama. Apa? Hobi. Maka kalau kemudian beda pendapat, beda ini, coba dikelompokkan dalam klaster-klaster itu, menurut saya. Terus kemudian kita akomodasi, apakah itu menjadi seksi-seksi, apakah menjadi unit-unit, yang kemudian mereka bisa mengekspresikan dirinya. Maka pada saat itu mereka merasa ada, dihormati, punya ruang. Biasanya seperti itu eksis. Jadi akomodatif. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua ini. Pak Ganjar yang terhormat, dalam berorganisasi agar kehidupan anggota berjalan harmonis, bagaimana pemimpinnya dalam bersikap menghadapi perbedaan pendapat? Pemimpinnya itu telinganya harus pakai telinganya gajah. Harus pakai telinga gajah gede, telinganya kan. Telinganya gajah gede, dengerin kiri kanan, terus ini mulai senyum mukanya, handphonenya jarang dimatikan, sering menjawab gitu kan. Maka mereka akan merasa terhormati, dan hatinya nggak boleh baperan. Jadi dibawa ke sana, dibawa ke sini. Terus kemudian pemimpinnya bagaimana? Pemimpinnya lebih banyak mendekati. Bukan didekati, kalau didekati kan nunggu gitu. Kita yang mendekati. Kalau kita mendekati biasanya lebih senang, oh dia tahu loh, maaf ya, simpel aja. Bagaimana pemimpinnya dalam bersikap menghadapi perbedaan. Ini ada pengalaman saya diceritain oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, pernah menjadi Menteri Agama beliau. Waktu itu beliau menjadi anggota DPR yang masih muda banget dari P3. Terus kemudian suatu ketika dia harus bicara amandemen Undang-Undang Dasar di MPR. Jagoan semua. Ini Pak Lukman cerita sama saya sendiri. Disitulah kemudian saya juga belajar dari senior-senior politisi saya. Dan waktu saya memimpin beberapa pansus ya, waktu itu ada Undang-Undang Parpol, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, waktu itu wah ya keras-keras gini. Itu saya belajar betul dari apa yang diceritakan Pak Lukman Hakim Saifuddin. Karena Pak Lukman itu cerita, di anggota termuda, pada saat membahas pasal dan ini aman undang-undang dasar. Ini sudah kelasnya dewa-dewa. Pak Lukman Hakim masih muda, maka emosinya mungkin masih tinggi, jadi kenceng banget. Tiba-tiba dia luruh. Dan yang meluruhkan siapa? Orang dari PDI Perjuangan, yang dulunya di Golkar sebelumnya. Siapa? Pak Yakub Tobing. Pak Yakub Tobing itu namanya Tobing, dari Sumatera Utara, halusnya luar biasa. Dan ternyata Pak Yakub Tobing itu mendatangi kamar hotelnya.
Assalamualaikum, duduk. Pak Lukman, apa kabar? Ngobrol aja begini, ngobrol.